Luis Milla tanggapi penambahan kuota pemain asing untuk Liga 1 musim depan. Victor Igbonevo buka suara terkait pembatasan pemain naturalisasi untuk Liga 1 musim depan. Dinilai mendiskriminasi pemain naturalisasi, Erick Thohir akhirnya buka suara. Imbas kartu merah di laga kontra Barito Putra, Tejo Paku Alam resmi disanksi berat Komdis PSSI. Piala Dunia usia 20 di Indonesia akan menggunakan teknologi VAR. Kalah lagi, Persib dipermalukan Persik Kediri 0-2. Apa sebabnya? Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me, ain't no hiding. Hasil sarasehan sepak bola Indonesia bersama PSSI dan klub-klub Liga 1 memunculkan beragam wacana mengenai kompetisi, seperti format kompetisi musim depan serta regulasi mengenai pemain asing dan naturalisasi. Salah satu aturan soal pemain asing adalah penambahan kuota untuk setiap tim menjadi 4+1. Ditanya mengenai rencana aturan untuk musim depan, Luis Milla mengatakan dia masih belum mau banyak berbicara. Luis Milla menyebut dia sebenarnya setuju jika jumlah kuota pemain asing ditambah. Menurutnya, dengan semakin banyak pemain asing maka kualitas liga juga bisa semakin terangkat. Namun ada wacana regulasi yang tidak disukai Luis Milla, yakni pembatasan pemain naturalisasi. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa memang regulasi ini belum pasti akan dijalankan. Dia berharap aturan penambahan pemain asing bisa dilaksanakan, tetapi tidak dengan pembatasan pemain naturalisasi. Informasi ini masih belum resmi. Saya sebenarnya tidak ingin banyak berbicara mengenai kabar yang belum resmi. Tapi menurut saya, ini bisa meningkatkan level liga jika menambah satu pemain asing. Tapi saya tidak setuju soal pembatasan pemain naturalisasi. Situasi saat ini negara tak bisa membatasi pemain naturalisasi. Jadi saya tidak mengerti kenapa ada pembatasan pemain naturalisasi, karena sebagai contohnya Victor Igbonevo. Tapi saya tidak mau lebih banyak berbicara, karena ini belum resmi, hingga ada kabar resminya. Jika sudah ada, itu idealnya saya bisa bicara lebih banyak. Tapi untuk sejauh ini, menurut saya penambahan pemain asing bisa meningkatkan kualitas liga. Tapi ide pembatasan pemain naturalisasi saya tidak setuju. Jelas Luis Milla. Di sisi lain, bek Persib Bandung Victor Igbonevo memberikan komentar terkait wacana pembatasan pemain naturalisasi pada musim depan. Igbonevo menyebut bahwa penambahan slot pemain asing menjadi 4+1 punya dampak positif. Karena seperti negara tetangga lainnya, kuota pemain asingnya menyesuaikan dengan regulasi AFC, yakni 5+1. Namun dia juga tidak setuju dengan pembatasan pemain naturalisasi di setiap tim. Dia berharap untuk rencana pembatasan pemain naturalisasi tidak dilaksanakan, sebab menurutnya menjadi diskriminasi jika ada warga negara Indonesia tetapi di dalam kompetisi dianggap sebagai pemain naturalisasi. Menurutnya, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Hal sama seperti pelatih bilang, ini masih wacana. Tapi jujur, rencana pembatasan pemain itu bagus, karena mungkin itu bisa ikut di negara lain, seperti di Thailand atau Malaysia. Tapi kalau kita melihat di negara lain itu, tidak ada pembatasan pemain naturalisasi. Kalau kita di sini hanya boleh satu, kita satu negara. Dan harapan aku tidak terpisah, karena kita harus satu. Dan ini dari klub ada pemain di pertandingan, tapi itu harus pilih satu, itu tidak bagus. Harapan aku itu tidak terjadi, karena tidak bagus untuk semua pemain yang sudah jadi warga negara Indonesia. Sepak bola menyatukan semua orang di situasi ini. Harus tetap bersatu dan tidak memisahkan kita. Jelas Victor Igbonevo. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah adanya diskriminasi dalam rencana menerbitkan regulasi pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan. Rencana PSSI untuk menerapkan peraturan pembatasan pemain naturalisasi di klub Liga 1 menimbulkan polemik. Secara garis besar,
PSSI menginginkan agar ada kuota pemain naturalisasi menjadi maksimal 2 pemain di setiap klub Liga 1. Sejumlah pemain naturalisasi lantas merasa bahwa telah mendapatkan diskriminasi seiring munculnya rencana penerapan aturan tersebut. Namun Erick Thohir mengatakan bahwa tidak pernah terbesit niat untuk mendiskriminasikan para pemain naturalisasi yang berkarir di Indonesia. Ex-pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa rencana itu sejatinya berguna untuk menemukan keseimbangan dalam membangun sepak bola Indonesia. Saya rasa tidak ada diskriminasi. Kalau klub mengukurkan naturalisasi untuk jalan singkat prestasi, itu yang kita harus atur. Total klub Liga 1 ada 18. Liga 2 ada 28. Sekarang Liga 2 pun boleh memiliki 1 pemain naturalisasi. Liga 1 juga boleh 1. Artinya, jika 18 plus 28, itu sudah 46 naturalisasi. Banyak. Pertanyaan saya, kalau kita masuk timnas ada 24, artinya dari 46 itu kita bisa membentuk 2 tim nasional. Itu bukan masalah diskriminasi. Saya tidak pernah diskriminasi. Saya IOC member. Tidak mungkin saya mendiskriminasi. Ini aturan yang semua harus kita mainkan untuk keseimbangan. Makanya kemarin di Sarasen Liga 2 dan Liga 1, itu klub-klub bersepakat. Bukan PSSI menginstruksikan. Bukan. Itu klub-klub bersepakat. Jelas Erick Thohir. Kabar buruk datang bagi Persib Bandung dan Bobotoh. Teja Paku Alam dipastikan tidak akan tampil saat Persib Bandung bertanding melawan Persik Kediri. Teja mendapatkan sanksi lebih berat dari Komisi Disiplin PSSI. Melalui keterangan resminya, Persib Bandung menyatakan Teja mendapatkan sanksi tambahan dari Komdis PSSI. Keputusan itu tertuang dalam salinan keputusan hasil sidang tertanggal 6 Maret 2023. Komdis PSSI menyatakan Teja melakukan tindakan tidak sportif dan tidak fair play dengan cara menghalau bola dengan tangan di luar kotak penalti dalam laga Persib melawan Barito Putra pada tanggal 27 Februari 2023 di Stadion Demang Lehman, Kota Banjarbaru. Dengan tambahan sanksi tersebut artinya Teja harus absen membela Persib Bandung di 2 pertandingan, yakni melawan Persija Jakarta dan Persik Kediri. Selain itu, Teja juga harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Merespon sanksi tambahan yang didapatkan kiper bernomor punggung 14 tersebut, pelatih Persib Bandung Luis Mia menyatakan tidak begitu memasalahkan dengan absennya Teja di 2 pertandingan. Sebab kata Mia, Persib masih memiliki penjaga gawang lain yang siap tampil. International Football Association Board akan menerapkan penggunaan teknologi video assistant referee atau lebih dikenal dengan nama VAR pada Piala Dunia Usia 20 2023 di Indonesia. Teknologi VAR yang digunakan di Piala Dunia Usia 20 bakal menggunakan regulasi baru yang lebih mudah dipahami penonton di stadion dan layar kaca. Pada rapat umum tahunan ke-137 yang dihelat di London pada Sabtu kemarin, IFAB menyetujui sejumlah perubahan terhadap Law of the Game, termasuk penggunaan VAR baru yang lebih hemat dan mudah dimengerti. Uji coba ini sudah lebih dulu dilakukan pada babak final Piala Dunia antar klub yang berlangsung 11 Februari 2023 di Rabat, Maroko. Nantinya, FIFA akan coba menerapkan hal ini pada Piala Dunia Usia 20 2023 di Indonesia. Penggunaan VAR baru diharapkan bisa membantu penyelenggara yang tidak memiliki sumber daya atau fasilitas VAR lengkap sesuai standar sebelumnya. Jika sukses diberlakukan di Piala Dunia antar klub 2023 dan Piala Dunia Usia 20 2023 di Indonesia, kebijakan VAR ini juga akan diterapkan di Piala Dunia Wanita 2023 yang akan berlangsung di Australia dan Selandia Baru. Persib Bandung kembali terpeleset di pekan ke-29 BRI Liga 1 2022. Berhadapan dengan Persik Kediri, Persib Bandung tumbang dengan skor 2-0. Bermain di depan para pendukung mereka, Persib Bandung tampil menekan sejak menit awal. Anak asuh Luis Mia tersebut menggempur pertahanan Persik Kediri. Peluang berbahaya pertama terjadi pada menit ke-12 setelah tembakan Riyadno Abioso tidak ditangkap dengan sempurna oleh Reky Rahayu.
dan Flavio mencoba melepaskan tembakan susulan, namun bola berhasil dihentikan Ricky. Persib Bandung mendapatkan peluang yang bagus yang berawal dari umpan sundulan Marc-Anthony Clark. Namun David da Silva gagal memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Beberapa menit berselang, giliran Ciro Alves mengancam gawang Persik Kediri melalui tendangan bebasnya. Namun bola berhasil dihalau oleh Kartika Aji. Pada menit ke-35, gawang Persib Bandung akhirnya bobol. Berawal dari skema sepak pojok, bek muda Persik Kediri, Alhambra Heanusa, menyundul bola dengan keras dan masuk ke gawang Persib Bandung. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib Bandung menggenjot permainan mereka. Persib Bandung mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Persik. Persib membuat banyak peluang di babak kedua ini. Namun tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut kesulitan untuk memaksimalkan peluang mereka dengan baik. Persik Kediri juga layak diberi apresiasi. Pasalnya, anak asuh Divaldo Alves tersebut bermain dengan rapat dan disiplin sehingga Persib tidak berkutik. Benar saja, pada menit ke-88 gawang Persib Bandung kembali bobol. Berawal dari skema serangan balik, Muhammad Kanafi yang tidak terkawal diberi umpan terukur dan tanpa kesulitan ia melepaskan tembakan mendatar yang masuk ke gawang Persib Bandung. Skor berubah menjadi 2-0. Persib mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Namun skor 2-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua. Penyebab kekalahan ini mungkin saja karena tidak hadirnya kiper utama Persib Bandung, yakni Teja Pakualam, yang harus menepi karena sanksi akumulasi kartu merah. Dengan hasil ini, Persib Bandung tertahan di peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1 2022 dengan koleksi 52 poin dari 27 pertandingan. Sementara, 3 poin ini membuat Persik Kediri naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 29 poin.